Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam daring lewat Google Meet. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan soal kerjasama dalam bisnis syariah. Seperti kita ketahui dalam hukum bisnis itu mengenal dengan adanya perikatan ya. Kalau dalam istilah lainnya adalah perjanjian atau ada yang disebut juga Memorandum of Understanding ya atau MOU. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kerjasama atau memorandum atau MOU dalam bisnis syariah. Nah, yang pertama-tama yang harus diketahui adalah dalam proses bisnis syariah itu adalah kita harus melihat dulu tipe organisasi bisnisnya ya, terutama dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Maka dalam tipe organisasi dalam ekonomi Islam itu ada yang disebut dengan pemilik tunggal ya, atau bentuk organisasi bisnis paling sederhana ya, yang dimiliki oleh seseorang atau keluarga yang dijalankan sendiri. Nah, ini yang disebut dengan pemilik tunggal ya, atau pemilik sahamnya, pemilik perusahaannya itu adalah sendiri. Nah, yang kedua ada bentuk perusahaan itu adalah ventura ya atau kerjasama ya. Nah, maka kerjasama di sini adalah tentunya yang berhubungan dengan dua orang atau lebih ya dalam mendistribusikan keuntungan atau kerugian ya sebuah bisnis, tentunya yang dijalankan secara bersama-sama ya dengan seluruh pihak-pihak yang kerjasama itu ya, dan di antara mereka atau di antara salah satu dari mereka adalah menanggungnya jika terjadi kerugian. Nah, itu adalah bentuk kerjasama bisnis yang penturakan. Nah, maka dalam implikasi dari definisi pemilik tunggal ya atau kerjasama itu bisa dikatakan bahwa ada dua orang atau lebih menyatukan sumber daya manusia ya atau kemampuan mereka dalam bidang bisnis. Kemudian karena di antara mereka tidak ada yang dapat menjelaskan atau tidak ada yang dapat bisa menjalankan bisnis secara mandiri. Nah, hal ini mungkin karena modal yang sedikit atau ilmu yang dimiliki sedikit atau karena alasan lain ya. Maka pada dasarnya dari mereka masing-masing mengumpulkan modal ya, seperti dalam bentuk musyarakah ya. Nah, kemudian secara implisit ada persetujuan hubungan dengan bentuk bisnis yang legal ya, bentuk bisnis yang legal. Alasan dari persetujuan ini untuk mendistribusikan keuntungan atau kerugian ya berasal dari bisnis. Berarti tidak ada persetujuan untuk alasan amal. Ini. Kemudian ada juga implikasi dari pemilik tunggal dan kerjasama itu. Ada semua rekan adalah agen ya atau direktur pada saat yang sama, kecuali yang rekan yang tidak aktif, tidak berpartisipasi dalam menjalankan usaha seperti dalam mudharabah ya.
Nah, maka dalam bentuk akad ya yang dilakukan dalam jenis bisnis-bisnis baik pemilik tunggal maupun kerjasama itu adalah yang pertama adalah melalui akad mudharabah ya. Maka kalau dilihat dari sisi apa yang dimaksud dengan akad mudharabah berasal dari kata dab ya, darab gitu ya, memukul, artinya memukul ya, atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha itu ya, darab ya, atau dinamakan mudharabah karena memiliki arti berjalan di atas muka bumi yang biasanya dinamakan bepergian. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa 101, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladzina faru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Wallahu a'lam bishawab, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu ya. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Iya, dari kata darab tadi ya. Jadi wa idza darabtum fil ardi ya. Dan apabila kamu bepergian atau berjalan di muka bumi ya. Tadi perjalanan usaha tentunya ya. Nah, maka secara pelaksanaan mudharabah itu adalah kerjasama usaha antara dua pihak ya, di mana pihak pertama yang disebut dengan sahibul mal ya, menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola atau mudharib. Nah, keuntungan usaha ini tentunya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau perjanjian tadi. Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal ya, yaitu oleh pemilik modal. Nah, kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Nah, ketika merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka yang dinamakan mudharabah yaitu akad kerjasama ya, suatu usaha antara pihak pertama malik ya, sahibul mal atau bank syariah ya, yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua amil, mudharib atau nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Nah, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan ya yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Jadi tetap akad-akad ini, akad mudharabah ini tetap ya ketika ada kelalaian dan dari pihak si peminjam ya, maka itu menjadi kecuali ya kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh kedua belah pihak. Tetapi kalau misalkan pengelola ada di kesalahan di tangan pengelola atau pihak bank, maka sepenuhnya ditanggung oleh bank gitu. Nah, maka perjanjian mudharabah ini dapat berupa perjanjian formal dan informal, misalkan tertulis maupun lisan. Dalam sudut pandang Al-Quran ditekankan ya pada perjanjian tertulis. Jadi di dalam Al-Quran pun ditekankan adanya perjanjian tertulis. Yang dimaksud dengan perjanjian tertulis adalah salah satunya adalah misalkan tadi MOU atau PK ya, perjanjian kerjasamanya harus tersusun gitu ya melalui tulisan-tulisan sehingga dapat disepakati kedua belah pihak. Nah, dalam sudut pandang Al-Quran ditekankan memang secara tertulis ya, artinya lebih baik perjanjian mudharabah itu dilakukan secara tertulis dan adanya saksi yang membadai.
sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman dan persengketaan di kemudian hari. Hal ini seperti tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sampai 283. Yang bisa saya ambil dari dua ayat di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadaitum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yamlil ladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabhas minhu syai'an fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilahu wa yumlil waliliyuhu bil adl wastashhidu syahidain. Jadi hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah ya, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi fal yaktub ya. Jadi faktabuhu wal yaktub ya baina katibun bil adl, untuk agar terjadi adil ya jika melakukan kesepakatan. Jadi harus fal yaktub, tertulis ya sesuai dengan surat Al-Baqarah ini. Nah, selanjutnya dalam pembahasan mudharabah juga itu terbagi pada dua bagian ya. Ada yang mudharabah mutlaqah ya, ada yang disebut dengan mudharabah muqayyadah. Nah, disebut dengan mudharabah mutlaqah yaitu investasi tidak terikat atau perjanjian tidak terikat ya, atau pembiayaan yang tidak terikat. Jadi mudharabah mutlaqah ini mudharabah yang jangkauannya luas ya. Transaksi ini tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan wilayah bisnis. Jadi sahibul mal ya memberikan keleluasaan kepada mudharib untuk melakukan usaha sesuai kehendaknya. Tetapi sejalan dengan prinsip syariah dengan modal yang diberikan kepadanya gitu ya. Nah, kemudian yang mudharabah muqayyadah ya, yaitu kebalikan dari jenis mudharabah mutlaqah ya. Dalam mudharabah jenis ini mudharib ya terikat oleh persyaratan yang diberikan oleh sahibul mal di dalam meniagakan modal yang dipercayakan kepadanya. Nah, persyaratan itu bisa berupa jenis usaha, tenggang waktu melakukan usaha, dan wilayah niaga. Nah, untuk mudharabah yang tidak terbatas, yaitu mudharabah mutlaqah, mudharibnya itu harus diberikan perintah dan wewenang untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan usaha. Ya. Seluruh pengeluaran rutin yang berhubungan dengan mudharabah yang bukan pengeluaran pribadi mudharib, maka akan dibebankan ke dalam akun mudharabah. Mudharib tidak diperbolehkan untuk melakukan perhitungan ulang atau menentukan angka mutlak terhadap keuntungan baik di muka ya, keuntungan akan dibagi antara sahibul mal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang telah disetujui ya sebelumnya, yang sudah tercantum jelas dalam perjanjian mudharabah. Semua pembagian laba yang dibagikan sebelum adanya keputusan final perjanjian maka dianggap sebagai sesuatu yang ditentukan di muka atau di perjanjian awal. Maka segala kerugian yang terjadi akibat risiko bisnis harus dibebankan terhadap keuntungan ya, sebelum dibebankan terhadap modal yang dimiliki oleh sahibul mal. Prinsip umum pada
Sahibul mal hanya akan menanggung risiko modalnya. Nah, sementara risiko mudharib hanyalah usaha dan waktunya. Itu sebabnya mengapa mudharib seringkali disebut kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, jadi sudah jelas ya, dalam mudharabah mutlaqah itu karena tidak terbatas atau juga terikat ya, meskipun luas ya, tapi tidak terikat, maka antara sahibul mal dengan mudharib ini harus saling memahami ya risiko dari perjanjian. Baik itu tadi yang menyangkut dengan kerugian modal, biasanya itu dibebankan ke sahibul mal ya, yaitu terkait modal sahibul mal ya. Sedangkan mudharib itu biasanya hanya dalam waktu usaha dan waktunya atau keuntungannya gitu ya. Otomatis ketika risiko atau ada masalah di usaha dan waktunya, itu mudharib itu dirugikan gitu ya. Itu. Nah, sedangkan di dalam perjanjian mudharabah muqayyadah itu terutama itu karena terbatas pada kontribusi modalnya, maka dalam perjanjian mudharabah muqayyadah ini, karena tidak tepat apabila sahibul mal sebagai partnership ya, atau partner yang pasif ya, dengan kewajiban tidak terbatas. Mudharib tidak diperkenankan untuk melakukan bisnis lebih dari modal yang disetor oleh sahibul mal. Jika ia melakukannya atas kehendak sendiri, dia tidak berhak atas keuntungan tersebut dan juga bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi. Apabila mudharib yang memiliki modal dengan jumlah tertentu dalam perjanjian mudharabah, dia akan menerima seluruh keuntungan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan yang sudah disepakati. Mudharabah akan berakhir apabila jangka waktu habis selesainya usaha yang dijalankan atau kematian salah satu pihak yang melakukan kesepakatannya. Jadi itu kalau mudharabah muqayyadah itu. Jadi sahibul mal itu memiliki modal ya, tidak boleh memiliki modal lebih ya. Jadi tidak boleh si mudharibnya itu tidak diperkenankan untuk melakukan bisnis lebih dari modal yang disetor ke sahibul mal. Artinya karena memang terbatas ya, maka aturan perjanjian juga harus dibatasi gitu ya. Jadi mudharibnya tidak diperkenankan untuk melakukan bisnis lebih dari modal itu yang disetor oleh sahibul mal. Selanjutnya ada akad musyarakah atau syirkah ya. Nah, dalam perjanjian akad musyarakah atau syirkah ini, dilihat dulu dari definisi akad musyarakah ini secara etimologis ya. Musyarakah itu adalah penggabungan, percampuran atau serikat atau perusahaan yang digabungkan. Maka musyarakah itu berarti juga kerjasama, kemitraan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan partnership ya. Maka secara terminologis ini, musyarakah adalah kerjasama atau usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini ya. Karena memang kerjasama musyarakah ini terdiri dari dua belah pihak ya atau lebih. Kemudian untuk usaha tertentu
maka si pemodalnya memberikan kontribusi bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah ini perjanjian musyarakah lebih terbuka ya, karena bisa memberikan bisa membuat tidak ada yang dirugikan gitu ya kedua belah pihak. Karena memang keuntungan kesepakatan keuntungan dan risikonya itu ditanggung bersama gitu ya, sesuai dengan kesepakatan. Nah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, musyarakah yaitu akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing. Kalau dana si perusahaan A-nya gede, tentunya risikonya juga besar. Kalau si perusahaan B-nya karena bergabung dengan perusahaan A, nilai modalnya kecil, ya tentu risikonya juga kecil. Nah, syirkah ini sesuai dengan disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul ya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12, Fahum syuraka'u fis suluthi. Fahum syuraka'u fis suluthi. Yang artinya maka mereka berserikat dalam yang sepertiga. Ya. Mereka berserikat atau bekerja sama atau bergabung ya dalam yang sepertiga. Nah, kemudian dalam surat Asy-Syahad ayat 24, qala laqad dalla maka bisu'alin na'zatika ila ni'ajihi wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum wa dhanna Dawuda annama fatannahu fastaghfara rabbuhu wa kharra raki'an wa anaba. Jadi syirkah ini ya atau musyarakah ini makna dalam surat Asy-Syahad ayat 24 ini qala laqad dhalamaka bisun. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyukur, sujud dan bertobat. Ya. Jadi kesepakatan ya berserikat ini, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, itu adalah bagaimana dalam sunnah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku ini yang ketiga dari orang yang berserikat. Selama salah seorang di antara mereka tidak mengkhianati temannya, apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya, aku keluar dari antara mereka berdua. Nah, maka syirkah disepakati kalangan fuqaha, ya para ulama fuqaha, akan kebolehannya selagi memenuhi rukunnya ya, yaitu izab dan qabul, untuk memperjelas bentuk transaksinya gitu. Itu yang disebut dengan syirkah ya, musyarakah. Jadi
Ada dua jenis ya syirkah ini. Yang pertama adalah syaritul mil ya, atau yang disebut dengan non kontrakstual ya, dan syarikatul uqud yang bersifat kontraktual. Ada yang bersifat tertuang dalam perjanjian tertulis, yaitu syarikatul uqud, dan ada yang bersifat non tertulis gitu, kontraktual. Itu yang disebut dengan syaritul mil ya. Nah, maka dalam syarikatul mil ini terjadi kepemilikan ya bersama terhadap satu aset antara dua orang atau lebih tanpa harus membentuk kerjasama yang sifatnya formal. Misalkan contohnya adalah dua orang atau lebih menerima warisan terhadap suatu aset yang sama. Ya, misalnya berupa bangunan rumah dan lain sebagainya. Nah, selama bangunan tersebut belum dijual dan dibagi, maka terjadi kepemilikan bersama secara proporsional, tergantung hak waris masing-masing. Aset yang menjadi objek kepemilikannya itu sebenarnya bisa dibagi ya. Namun bisa saja para pemilik tetap memutuskan memiliki secara bersama. Nah, maka syirkahnya itu disebut dengan syirkah ikhtiyariyah ya, atau syirkah sukarela. Apabila aset yang menjadi objek kepemilikan bersama tersebut memang tidak bisa dibagi, maka disebut syirkah zabariyah. Itu. Nah, selanjutnya dalam syirkah ya, syirkah uqud ya. Jadi kan ada syirkah mil ya, ada syirkah uqud. Nah, dalam syirkah uqud atau kerjasama secara kontraktual itu luas digunakan dalam dunia usaha. Maka karena kerjasama semacam ini dengan sengaja dibentuk oleh dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam suatu kerjasama untuk berbagi dalam keuntungan maupun berbagi dalam menanggung risiko. Maka keuntungan dalam syirkatul uqud ini dalam proporsi yang disepakati di depan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan proporsi modal yang disetor masing-masing pihak, gitu ya. Tuh. Nah, kerjasama syirkah juga dilakukan secara verbal, tetapi dianjurkan untuk dilakukan secara tertulis agar tidak terjadi perselisihan dan persengketaan bisnis. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Syirkatus sulus ya. Nah, ada lagi syirkah uqud. Ini merujuk kepada dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. Nah, syirkah uqud ini terbagi kepada beberapa bentuk. Yang pertama adalah syirkah al-inan, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih ya. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana untuk turut aktif dalam bekerja. Kedua belah pihak membagikan keuntungan dan kerugian sebagaimana telah disepakati di antara mereka. Namun pembagian setiap pihak baik dalam dana maupun kerja atau hasil tidak harus sama dan serupa sesuai dengan kesepakatan mereka, sesuai dengan akad pertama ya. Nah, kemudian ada syirkah al-mupawaddah ya. Al-mupawaddah yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu bagian dari keseluruhan dana ya, dan turut aktif dalam bekerja. Nah, maka setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Maka dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini ialah kesamaan dana yang diberikan
kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Nah, yang ketiga ada syirkah al-amal, ya, yaitu kontrak kerja sama dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan membagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menyiapkan bangunan, ya, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan pakaian seragam untuk sebuah sekolah atau kantor. Nah, musyarakah ini, al-musyarakah ini disebut juga musyarakah abdan atau samai, ya tadi. Meskipun syirkahnya adalah syirkah al-amal. Nah, yang keempat ada syirkah al-wujuh, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagikan keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh setiap rekan kerja. Sayyid Sabiq memberikan definisi, ya, tentang syirkah al-wujuh ini adalah yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata-mata berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang kepada mereka. Nah, syirkah ini disebut juga syirkah tanggung jawab tanpa kerja dan modal. Selanjutnya, ya, tadi syirkah, ya. Selanjutnya akad perjanjian itu, ya, yang ketiga adalah akad musyakoh, ya. Nah, secara etimologis al-musyakoh itu berarti transaksi dalam pengaliran uang, ya, atau dana. Sedangkan secara terminologis al-musyakoh adalah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapat bagian dari hasil kebun itu, ya. Itu akad musyakoh. Jadi memberikan tanah, ya, sebidang tanah kepada penggarap, ya, untuk digarap, untuk dirawat, ya, ditanami, kemudian dipetik hasil panennya, ya. Nah, petani itu nanti mendapat bagian dari hasil kebun itu. Nah, itu disebut akad musyakoh. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang keempat ada akad muzara'ah, ya. Maka akad muzara'ah ini secara etimologis muzara'ah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Adapun dalam terminologis muzara'ah yaitu penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua. Ini hampir sama, cuman kalau muzara'ah itu si antara pemilik tanah dengan si penggarap itu dibagi dua, ya, itu muzara'ah. Nah, yang kelima ada akad mugharasah, ya. Mugharasah secara terminologi al-mugharasah itu berarti transaksi pohon. Menurut terminologi fikih, al-mugharasah itu berarti penyerahan tanah pertanian kepada petani yang pakar di bidang pertanian. Sedangkan pohon yang ditanam menjadi milik berdua, ya, antara pemilik tanah dan petani. Ini pohon, ya, lebih ke padi gitu, ya, jagung gitu, ya, kacang-kacangan gitu, ya. Nah, itu menjadi milik berdua pohonnya itu atau padinya itu atau jagungnya itu, ya, pemilik tanah dan penggarap. Ya, selanjutnya bagaimana penerapan perusahaan, ya, dalam
menerapkan prinsip syariah. Ya. Nah, di kita ada namanya misalkan perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, apabila telah memenuhi standar tertentu yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, ya, atas usulan lembaga pemerintah terkait untuk memastikan kesyariahan dan aplikasi, maka dalam operasi perusahaan itu diwajibkan melibatkan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Ketentuan ini membuka peluang lebih lanjut untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah ke dalam dunia perusahaan. Seperti dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, DSN itu diakui oleh peraturan perundang-undangan untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah. Legitimasi dan kedudukan pada DSN MUI itu dalam mengatur ketentuan aspek syariah pada LKS atau Lembaga Keuangan Syariah dipayungi oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah secara tersirat mengakui otoritas DSN yang secara tersurat menyebutkan tentang kewajiban LKS, ya, lembaga keuangan syariah dalam kesesuaian produk dan jasanya wajib tunduk kepada prinsip syariah yang dipaparkan oleh DSN. Nah, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah itu harus memenuhi diantaranya satu, perusahaannya itu perseroan, ya, yang dijalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selain mempunyai dewan komisaris, wajib mempunyai dewan pengawas syariah. Ini. Yang kedua, ada dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, ya, atau rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Ya, dewan pengawas syariah itu ahli, ya, di dalam syariah atau diangkat oleh RUPS. Kemudian yang ketiga, dewan pengawas syariah itu sebagaimana dalam ayat 1 bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ketentuan pasal di atas itu bersifat umum, dalam arti berlakunya dapat meliputi perusahaan perseroan maupun persekutuan. Nah, berarti DSN MUI telah diberi kewenangan lebih lanjut untuk merumuskan peraturan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip syariah ke dalam organisasi bisnis perusahaan. Ya. Perusahaan dengan prinsip syariah dalam beberapa definisi dikelompokkan menjadi dua perusahaan, yaitu lembaga perbankan, ya, dan lembaga non perbankan. Nah, apa yang dimaksud dengan perbankan, yaitu lembaga perbankan syariah, ya, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Anda wajib mengetahuinya tentang ketentuan undang-undang tentang perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ya, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, ya. Jadi yang dimaksud dengan perbankan itu adalah segala sesuatu yang menyangkut, ya, tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Itu, ya. Nah, adapun yang dimaksud dengan bank adalah berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
atau bentuk lainnya ya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Maka dari itu, bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ya, pinjaman pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, dalam istilah perbankan syariah atau perbankan Islam ya, atau al-musyarifih ya, al-musyarifiyah al-islamiyah ya. Jadi adalah suatu sistem perbankan yang pelaksananya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Dalam definisi lain, perbankan syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, ya, yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah. Ya, mencakup tadi ada bank syariahnya, ada unit usahanya, ada BS ya, ada UUS gitu ya, ada BSU, ada bank syariah umum, kemudian ada bank syariah, kemudian ada unit usaha syariah atau UUS. Ini mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, adapun yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah ya. Dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS ya. BUS, bank umum syariah, atau BUS ya, itu bank umum syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Menurut prinsip syariah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain tadi itu ada prinsip yang mudharabah, yang bagi hasil, kemudian pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah, kemudian ada prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah ya, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ijaroh ya, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijaroh wa iktina ya. Nah, berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN ya. Nah, dalam praktik perbankan syariah juga ada sejarahnya ya, mulai dari praktik perbankan pada masa Rasulullah SAW dan masa sesudahnya ya. Nah, pada zaman Rasulullah itu praktik perbankan syariah itu ada lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi operasional perbankan, yaitu menerima simpanan uang, meminjam atau memberikan pembiayaan dalam bentuk mudharabah, musyarakah, mujaraah, dan musyakah, dan memberikan jasa dalam pengiriman atau transfer ya.
Menurut Johanna S. Praja, istilah-istilah fikih di bidang ini muncul dan diduga berpengaruh terhadap istilah teknis perbankan modern seperti qard ya, yang berarti pinjaman atau kredit, menjadi bahasa Inggris credit ya, qard itu. Dan istilah jamaknya sukuk yang dalam bahasa Inggris cek atau cek dalam bahasa Prancis. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, maka lahirlah tokoh-tokoh penggagas ekonomi syariah. Lanjut Rasulullah SAW seperti Zaid bin Ali, kemudian Abu Hanifah, ada Al-Auza'i, ada Imam Malik bin Anas, ada Abu Yusuf, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ada Abu Hamid Al-Ghazali, At-Tusi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Mawardi. Kemudian ada lagi para ulama yang menyumbang perkembangan ilmu ekonomi syariah seperti Yahya bin Adam ya. Ini Al-Hariri, pemuda Syah Waliullah, dan Abu Dar Al-Ghifari, Ibnu Hazm, dan Al-Farabi. Kemudian sejarah dari perbankan ini ada dalam praktik perbankan syariah pada masa tabi'in dan tabi'in ya. Kemudian ada masa perkembangan syariah di dunia internasional sampai saat ini. Ada perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang diawali sejak kemunculannya pada dekade 1970-an ya. Itu oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan Elkis dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika 1976 ya. Kemudian nah ini selanjutnya prinsip-prinsip dalam perbankan syariah itu ada beberapa prinsip ya. Yang pertama adalah prinsip at-ta'awun ya, merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam kebaikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian yang kedua ada prinsip menghindari al-iqtinaj ya, yaitu seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Kemudian dalam perbankan syariah itu dilarang keras melaksanakan suatu transaksi apabila terdapat goror ya, adanya unsur ketidakpastian atau tipu muslihat dalam suatu transaksi. Kemudian ada maisir ya, yaitu unsur judi ya, yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lainnya. Nah, yang ketiga, prinsip bank syariah itu riba, yaitu transaksi menggunakan sistem bunga. Nah, apa yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional? Nah, dalam beberapa definisi atau pendapat ya, perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional itu yang pertama adalah sistem bank syariah, fungsi dan cara operasionalnya itu berdasarkan kepada hukum syariah. Bank harus menjamin bahwa semua aktivitas perdagangan memenuhi persyaratan syariah. Sedangkan sistem bank konvensional yaitu fungsi dan cara operasionalnya itu berdasarkan pada prinsip-prinsip spekuler dan bukan hukum atau ketentuan secara agama ya, di luar agama itu. Nah, pembiayaan tidak berorientasi pada bunga ya. Kalau syariah itu tidak berorientasi pada bunga. Sebaliknya bank konvensional berorientasi pada bunga. Deposit tidak berorientasi kepada bunga, melainkan bagi hasil. Nah, kalau bank konvensional, deposit berorientasi pada bunga dan si pemilik modal dijamin dengan bunga yang ditetapkan di awal dengan jaminan pengembalian modal pokok.
Kemudian sistem bank syariah itu bank menawarkan keadilan dalam pembiayaan untuk sebuah usaha. Sedangkan bank konvensional itu tidak biasa ditawarkan, melainkan telah tersedia melalui kehendak perusahaan. Kemudian sistem bank syariah itu dilarang terlibat dalam aktivitas ekonomi yang tidak memenuhi ketentuan syariah. Sedangkan bank konvensional itu tidak ada ketentuan larangan, ya, seperti itu. Dalam bank syariah itu sistem perbankan Islam modern salah satu fungsinya untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, ya, menjadi lembaga mal, kan, ya. Maka di bank konvensional itu tidak mengenal zakat. Dalam sistem bank syariah tidak ada ketentuan membebankan biaya tambahan karena kegagalan memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian atas akibat penangguhan pembayaran. Tapi di bank konvensional itu biasanya membolehkan biaya tambahan atau bunga berganda ketika terjadi kegagalan, ya, jika ada penangguhan pembayaran. Ya. Selanjutnya, perbedaan antara bunga pada bank konvensional dengan bagi hasil pada bank syariah. Dalam bunga bank konvensional atau riba itu sumber penghasilannya haram, ya. Jadi hasil bunga atau riba haramnya itu dari dana bank yang ditanamkan pada kredit pinjaman, ya. Sedangkan kalau bagi hasil bank syariah itu sumber penghasilannya itu halal, itu hasil usaha nyata dari investasi, ya. Hasil yang diperoleh penabung bank konvensional. Kalau bank syariah itu tidak melakukan usaha dagang balas. Jadi bagi hasil bank syariah itu tidak melakukan usaha dagang uang palas. Hasil pendapatan halal inilah yang dibagikan kepada deposannya. Hasil yang diperoleh juga penabung. Itu hubungan bank dengan deposan, ya. Kemudian ada hubungan bank dengan deposan. Ada komponen perhitungan. Kalau bank konvensional itu persentase interest rate, pokok simpanan, kemudian waktu. Cara menghitung bunga deposan perkalian 1 kali 2 kali 3. Sedangkan dalam bank syariah itu komponen penghitungannya itu nisbah, ya, jumlah hasil bank bulan yang bersangkutan bagi hasil untuk semua deposan, porsi pokok simpanan seorang dengan terhadap seluruh simpanan. Kemudian cara menghitung bagi hasilnya itu deposan 4 kali 1 kali 2 dibagi 3, ya. Nah, ada produk himpunan dana itu ada giro, ya, ada deposito, nanti perlu diketahui, ya. Ada tabungan. Nah, tabungan itu ada yang dibenarkan secara syar'i, ada yang tidak dibenarkan secara syar'i, ada yang dibenarkan secara syar'i. Kemudian ada produk penyaluran dana, ya, pembiayaan berdasarkan akad jual beli. Tadi ada murabahah, ada pembiayaan salam, dan pembiayaan istisna. Ada murabahah, bentuk bentuk dari penyaluran dana itu, ya, atau pembiayaan berdasarkan jual beli, ya. Kemudian ada jual beli salam, ada jual beli istisna, ada pembiayaan berdasarkan akad sewa menyewa, ya. Ini sebagai tambahan dari perkuliahan hari ini. Silakan bagi yang ingin bertanya, nanti bisa ditulis di kolom komentar di link YouTube ini. Kemudian sebutkan nama dan kelasnya. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi, bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab, ya, baik langsung maupun tidak langsung. Artinya kalau langsung ditulis di sana, kemudian kalau tidak langsung nanti kita di pertemuan tatap muka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.